Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kinematika dan gerakan. Kelompok 2 sendiri terdiri dari saya, Afif Ramadan Yusrian, dan Mandanu. Gerakan dalam hal ini kita akan meninjau gerak titik partikel secara geometris, yaitu meninjau gerak partikel tanpa meninjau penyebab gerakannya. Kinematika dan gerakan ada beberapa bagian. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Jarak dan perubahan adalah dua besaran dengan maksud yang sama tetapi dengan definisi dan arti yang berbeda. Jarak sendiri adalah besaran skalar yang menyatakan bagaimana jauhnya suatu benda telah bergerak. Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor yang menyebabkan seberapa jauh benda telah berpindah posisi dari posisi awalnya. Untuk melihat perbedaan antara jarak dan perpindahan, sebagai contoh ada seseorang yang berjalan sejauh 70 meter ke arah timur dan kemudian berbalik ke arah barat sejauh 30 meter. Jarak total yang ditempuh adalah 100 meter, tetapi perpindahannya hanya 40 meter dikarenakan orang itu kembali dari jarak 70 meter kembali ke 30 meter, yaitu 40 meter dari titik awalnya. Yang kedua ada kecepatan dan percepatan. Kecepatan dari percepatan sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata yaitu aspek yang paling nyata dari gerak benda adalah seberapa cepat benda tersebut bergerak. Secara umum, laju rata-rata suatu benda didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh sepanjang lintasannya dibagi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Sebagai rumusnya yaitu jarak tempuh dibagi waktu tempuh yang diperlukan. Kecepatan rata-rata didefinisi sebagai perpindahan dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh perpindahan tersebut, atau perpindahan dibagi waktu tempuh yang diperlukan. Yang kedua yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata, benda yang kecepatannya berubah dikatakan mengalami percepatan. Sebuah mobil yang besar kecepatannya naik dari 0 menjadi 60 km per jam berarti dipercepat. Jika mobil dapat mengalami perubahan kecepatan seperti itu dalam waktu yang lebih cepat dari mobil yang lain, maka mobil tersebut mendapat percepatan yang lebih besar. Dengan demikian, percepatan menyatakan seberapa cepat sebuah benda yang berubah. Percepatan waktu yang diperlukan untuk perubahan ini dengan rumus yaitu percepatan rata-rata sama dengan perubahan percepatan dibagi waktu yang diperlukan. Kemudian yang C ada gerak dengan kecepatan konstan, GLB, atau gerak dengan kecepatan konstan, GLBB. Gerakan adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisi sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak bersifat relatif, artinya gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Sebagai contoh, meja yang ada di bumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang ada di bumi. Tetapi bila matahari yang melihat, maka meja tersebut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Berdasarkan kecepatannya, gerak dibagi menjadi dua. Satu, gerak beraturan adalah gerak yang percepatannya sama dengan 0, atau gerak yang kecepatannya konstan. Yang kedua, gerak berubah beraturan adalah gerak yang kecepatannya konstan atau gerak yang kecepatannya berubah secara beraturan. Gerak dengan kecepatan GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya konstan. Contoh GLB adalah mobil yang bergerak pada jalan lurus dan berkecepatan tinggi.
Bila kecepatan partikel konstan, maka percepatannya 0. Untuk kasus ini, posisi partikel pada waktu dapat diketahui melalui integritas persamaan. Yang kedua ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Adalah gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap dan dengan percepatan tetap dan kecepatan yang berubah secara beraturan. Contoh GLBB adalah gerak buah jatuh dari pohon, gerak benda yang dilempar ke atas, kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Mandanu. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang gerak peluru. Gerak peluru adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Pada gerak peluru, gesekan diabaikan, dan gaya yang bekerja adalah gaya berat atau gaya gravitasi. Galileo adalah yang pertama kali mendeskripsikan tentang gerak peluru secara akurat. Ia menunjukkan bahwa gerak tersebut bisa dipahami dengan menganalisa komponen-komponen horizontal dan vertikal gerak tersebut secara terpisah. Ini merupakan analisa inovatif, tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelum Galileo. Untuk mudahnya, kita anggap bahwa gerak dimulai pada titik 0. Pada titik awal dari sistem koordinat X, Y, berarti titik awal X sama dengan titik awal Y adalah 0. Adapun gambar dari gerak peluru. Dan adapun tabel dari persamaan umum gerak kinematik untuk percepatan konstan dalam 2 dimensi. Oke, selanjutnya gerak melingkar. Gerak melingkar beraturan adalah suatu gerak yang dimana besaran kecepatan dan percepatannya konstan, tetapi arahnya berubah-ubah setiap saat. Di mana arah kecepatan suatu titik sama dengan arah garis singgung lingkaran di titik itu, dan arah percepatannya selalu mengarah ke pusat lingkaran. Selanjutnya, hukum Newton tentang gerak. Ilmuwan yang sangat berjasa dalam mempelajari hubungan antar gaya dan gerak adalah Isaac Newton, seorang ilmuwan Inggris. Newton mengemukakan 3 buah hukum yang dikenal dengan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Dalam kehidupan sehari-hari, tiap orang sebenarnya punya konsep dasar tentang gaya. Misalnya pada waktu kita menarik atau mendorong suatu benda atau kita menendang bola. Kita menganggap bahwa kita mengerjakan suatu gaya pada benda tersebut. Satuan gaya adalah Newton. 1 Newton adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk menimbulkan percepatan 1 meter per second pada benda 1 kilo. 1. Hukum Newton 1. Benda yang diam akan bergerak jika diberi gaya. Benda yang sudah bergerak dengan kecepatan tertentu akan tetap bergerak dengan kecepatan itu juga. Tidak ada gangguan atau gaya. Hal di atas merupakan dasar dari hukum Newton 1 yang dapat saya sampaikan. 2. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 akan membicarakan keadaan benda jika resultan gaya yang bekerja tidak nol. Bayangkan, Anda mendorong sebuah benda dan benda yang gaya F di lantai yang licin, sehingga benda itu bergerak dengan kecepatan A. Kemudian hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang kedua ini mengerjakan gaya pada benda yang pertama, yang besarnya sama dengan gaya yang diterima tapi arahnya berlawanan. Adapun rumus.
F. Aksi sama dengan negatif F. Reaksi. Keterangan F aksi adalah gaya yang bekerja pada benda. F reaksi adalah gaya reaksi benda akibat gaya aksi. 4. Hukum gravitasi Newton. Selain mengembangkan 3 hukum mengenai gerak, Sir Isaac Newton juga meneliti gerak planet-planet dan bulan, terutama yang mempertanyakan tentang gaya yang harus bekerja untuk mempertahankan bulan pada orbitnya. Newton menyadari bahwa gerak gravitasi sebuah benda tidak hanya bergantung pada jarak, tetapi juga pada massa benda tersebut. Pada kenyataannya, gaya ini berbanding lurus dengan massa. Menurut hukum Newton 3, ketika bumi memberi gaya gravitasi ke benda apapun, seperti bulan, benda itu memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Oke, adapun yang dapat saya sampaikan, bila ada salah kata dan kurang jelas, mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.